Nanti kita lakukan tanya jawab. Kesadaran batin atau muraqabah dengan menghadirkan Allah dalam hati, bukan hanya dalam lisan dan lahiriah. Muraqabah itu hamba abdun merasa diawasi oleh Allah setiap saat, kapanpun, dimanapun. Ini makom tertinggi dari orang-orang yang ihsan bertasawuf. Muraqabah berasal dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan, mengawal, menjaga, dan mengawasi. Dalam Al-Quran Allah menegaskan dalam Al-Ahzab 52, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah Maha mengawasi atas segala sesuatu. Di ayat yang lain, innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab Al-Mujammul Mufarras menegaskan bahwa tidak kurang dari 23 ayat dalam berbagai bentuk dan derivasinya itu menyebut muraqabah. Perilaku muraqabah merupakan hal, keadaan di mana seorang hamba menyadari bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah, dan kesadaran ini tetap melekat pada dirinya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kunci kita. Kalau kita itu ingin bisa melaksanakan yang wajibnya dengan penuh keyakinan, dan juga yang sunnah-sunnahnya juga bisa konsisten kita lakukan, maka kuncinya kita itu harus muraqabah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini cara Allah menjelaskan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Jadi suatu hari tatkala para sahabat itu bersama Nabi, dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadit thiyab syadidus sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar. Jadi tampak dari kejauhan seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih, dengan rambut hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, di antara para sahabat Nabi itu satu pun tidak ada yang kenal dengannya. Hatta jalasa ilan Nabi, maka kemudian orang itu duduk berhadapan-hadapan dengan Nabi. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu kemudian wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, jadi menyandarkan rukbatainya dengan rukbatai Nabi, dan juga telapak tangannya dengan kepada paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ini orang lalu kemudian bertanya, wahai Nabi, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku tentang Islam. Setelah Nabi kemudian menjelaskan, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita an istata'a li sabila, maka kemudian orang itu berkata, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Fajibna la yus'alu wa saddiquh. Sahabat Umar kemudian ajib, heran, orang itu yang bertanya, lalu orang itu yang membenarkan. Nah, ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Fakhbirni anil iman, lalu jelaskan kepada kami ya Rasul, apa itu iman? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, shadaqta. Benar. Dia yang bertanya, dia yang benarkan. Yang terakhir, fa'akhbirni 'anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu artinya menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak mampu melihat Allah, fa inna yaraka, pastilah Allah mengawasimu. Semantolaqa falabistu maliya, lalu kemudian orang itu pergi. Maka kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau wahai Umar siapakah orang yang bertanya tadi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang tahu. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril yang datang mengajari agamamu. Jadi begitu cara Allah mengajarkan kepada para sahabat. Jibril datang dengan menyerupai manusia. Dia yang bertanya tentang iman, tentang Islam, dan tentang ihsan. Nah, kita pagi ini kita belajar tentang anta'budallah ka'annahu tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, insya Allah.